Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saat mereka berdua sedang menikmati waktu bersama di dalam ruangan, tiba-tiba masuk seorang tamu tak diundang. Yos dengan tatapan gelap mendorong masuk. Melihat anak kecil dengan mata besar yang berada di ranjang sedang melihatnya. Dia pun menyimpan rasa dingin di wajahnya. Melambaikan tangan menyuruh orang lain untuk keluar, meninggalkan mereka sekeluarga bertiga. Darlin melihat Yos, wajahnya pun terlihat canggung. Dia langsung melupakan iblis ini. Tapi melihat dia didorong masuk oleh begitu banyak orang, seharusnya tidak ada masalah kan? Darlin, kamu benar-benar berani ya? Yos sambil tersenyum berkata pada Darlin. Darlin bahkan berani meninggalkannya sendiri dan pergi. Darlin pun merasa bersalah. Namun memikirkan putranya sendiri, Yos tetap tidak begitu penting. Dia masih belum mendapatkan alasan yang baik untuk membohonginya. Anak kecil diranjang dengan sepasang matanya yang besar dan polos melihat mereka berdua berkali-kali. Matanya tidak rabun kan? Ayahnya bahkan ikut datang. Dia sebaiknya mengakuinya atau tidak? Terakhir kali dia pergi menemui ayah dan sudah ketahuan oleh ibunya. Tapi saat itu ayahnya tidak tahu dengan identitasnya. Sekarang dia lebih baik berpura-pura tidak tahu saja. Ibu, paman dengan wajah hitam ini siapa? Paman wajah hitam. Mereka sudah bertemu beberapa kali. Sekarang malah berpura-pura tidak kenal. Anak baik, aktingmu sangat bagus ya. Darlin batuk untuk menyembunyikan keinginannya untuk tertawa. Derik, cepat panggil paman Yos. Yos mencibir, duluan melototi Darlin yang berpura-pura bodoh. Memalingkan kepala melihat Derik yang ada di ranjang. Tatapannya menggelap dan menyembunyikan detak jantungnya yang cepat. Dengan nada rendah yang sangat jarang dan lembut dia berkata, "Aku adalah ayahmu." Ibu, benarkah itu? Derik menunjukkan ekspresi terkejut dan bertanya. Darlin merasa sakit kepala, memegang dahinya. Ayah dan anak ini sedang berakting ya? Jelas-jelas sudah saling mengenal. Sekarang malah berpura-pura tidak kenal di hadapannya. Apa mereka menganggapnya bodoh? Atau menganggap diri sendiri bodoh? Sudahlah. Kalian itu berdua jangan berpura-pura lagi. Derik, bukankah kamu sudah bertemu beberapa kali dengannya? Ah, benar. Iya, aku tiba-tiba teringat. Iya Bu. Derik tersadar dan menganggukkan kepala. Dia berakting dengan begitu sulit. Bukankah karena takut ibu canggung? Yos teringat dia pernah bertemu beberapa kali dengan Derik. Derik selalu menatapnya dengan tatapan tidak mengerti dan marah. Sekarang kalau dipikir-pikir, semuanya bisa dimengerti. Dia adalah pria jahat yang dikatakan Derik. Dan orang yang selalu dia anggap remeh adalah dirinya sendiri. Benar-benar adalah putranya yang baik. Tidak hanya pintar, juga bisa membalas dendam untuk ibunya. Setelah kamu baikan,
Ayah akan membawamu pulang, ucap Yos dengan mempermainkan melihat Darlin. Darlin langsung marah. Yos, aku tidak akan membiarkanmu membawa Derek pergi. Kamu jangan bermimpi di siang bolong. Aku bermimpi di siang bolong atau tidak, kamu lebih tahu jelas. Ucapan Yos terdengar sangat percaya diri. Kemampuan Yos terpampang jelas, tapi dia juga tidak akan menyerah. Kamu percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Darlin mengangkat dagu, menunjuk ke arah kakinya yang terpasang penyangga. Kalau Yos benar-benar berani merebut anak darinya, dia pasti akan menusuknya. Yos pun marah. Dasar wanita yang kejam. Apakah dia tidak bisa mengatakan ucapan yang lebih lembut? Apakah dia tidak melihat dirinya tidak sanggup mengalah? Jangan lupa, aku adalah ayahnya. Hak asuh tidak tergantung dengan ucapanmu. Kenapa tidak tergantung denganku? Apakah kamu pernah menjaganya? Pernah memberikan uang untuk mengasuhnya? Atau pernahkah kamu memberikan kasih sayang padanya? Darlin dengan suara keras menyalahkannya. Dia yang sudah bersusah payah membesarkannya. Yos malah ingin membawanya pergi seenaknya saja. Mana mungkin? Derek sangat berharga baginya. Tidak ada orang yang bisa dibandingkan. Semakin mendengar itu, Yos semakin marah. Dia jelas-jelas mengetahui orang yang dipedulikan Darlin adalah putranya. Tapi dia tetap merasa tidak senang. Apakah selain putranya, Darlin bisa meninggalkan siapapun? 500 juta yang aku berikan padamu, apakah itu tidak termasuk? Yos sudah menyuruh orang menyelidiki alasan Darlin pergi ke luar negeri. Sekarang dia tidak akan membiarkan Darlin asal bertindak lagi. Napas Darlin terhenti. Tiba-tiba dengan percaya diri menjawab. Itu adalah kewajibanmu. Selain uang itu, apa yang pernah kamu berikan? Lagi pula, kamu jangan lupa bagaimana aku mendapatkan uang itu. Sebenarnya itu adalah sebuah hal yang memalukan. Tatapan Yos langsung terlihat sebuah sinar. Dengan cepat menghilang di dalam tatapan yang gelap itu. Bagaikan tidak pernah muncul dan berkata, maka dari itu, aku membawa Derek pulang dan membayarnya dengan seumur hidupku. Darlin seperti mendengar sebuah lelucon, tersenyum kering 3 kali. Yos, kamu sedang bercanda kan? Urus urusanmu sendiri saja. Jangan lupa bagaimana Derek masuk ke rumah sakit. Dia sedang memperingati Yos. Urus dulu Jen si bom yang setiap saat akan meledak itu. Setelah itu baru bicarakan masalah anak dengannya. Aku tidak akan membiarkan putraku memanggil orang lain ayah, balas Yos. Dia Yos masih belum mati. Jangan harap untuk membawa putranya menikah dengan orang lain. Derek yang berbaring di ranjang menikmati pertengkaran mulut antara ibu dan ayahnya. Saling membalas. Sama sekali tidak terlihat seperti sedang bertengkar. Malah lebih terlihat seperti suami istri yang mesra. Tiba-tiba mereka berdua berbalik menatapnya secara bersamaan. Derek, apakah kamu ingin pulang dengan ibu? Derek, rumah ayah ada 1 set transformer dan juga ada robot mobil, ucap Yos. Darlin pun menyindir Yos, pria yang tidak tahu malu itu. Bahkan berani menggunakan cara ini untuk menggoda Derek.
Derek sayang, jangan dengarkan ayahmu. Nanti ibu akan membelikan 1 set untukmu. Darlene tidak ada uang, tidak berani langsung membeli 1 set. Dia tahu robot itu sangat mahal, yang edisi terbatas mencapai jutaan. Dia mungkin hanya sanggup membeli yang ratusan ribu saja. Yos melihat Darlene sejenak. Tatapannya tertulis meremehkan. Bahkan begitu pelit pada putranya sendiri. Darlene dengan tidak mau mengalah melototinya. Yos mengerti apa? Apakah tidak tahu selama beberapa tahun dia selalu begitu menghemat? Derek lagi-lagi melihat mereka berdua saling melotot. Seperti anak kecil yang dewasa mendesah. Ayah, ibu, apakah kalian sedang menunjukkan keromantisan? Darlene melihat Yos sejenak. Wajahnya memerah, lalu memalingkan kepalanya. Dia mana mungkin sedang menunjukkan keromantisan dengan pria ini. Yos malah merasa heran. Sejak kapan dirinya yang begitu tenang juga bisa seperti anak kecil yang bertekak dengan Darlene? Tapi ini benar-benar kebetulan. Mereka sekeluarga terluka dan masuk rumah sakit bersama. Siapapun jangan berharap untuk keluar lagi. Derek, patuhlah. Ibu pergi belikan makanan untukmu dulu. Darlene memutuskan untuk melarikan diri dari suasana yang aneh ini. Terutama Yos hari ini. Benar-benar begitu aneh sampai membuat orang tidak nyaman. Dan juga menusuk tubuhnya sendiri. Derek dengan patuh menjawab. Iya, Bu. Darlene berjalan di samping Yos, berhenti dan hanya terdengar suara yang berkata, Aku tidak ingin bertengkar di hadapan Derek. Setelah kamu ada waktu, kita baru bicarakan masalah ini. Yos pun tidak membantah. Dia juga tidak ingin berdebat di hadapan anaknya. Melihat Yos tidak ada pendapat, Darlene pun keluar. Siapa suruh lukanya yang paling ringan? Atau mungkin dari luar terlihat seperti ini? Di dalam ruangan hanya tersisa ayah dan anak. Tiba-tiba saling mengenal. Derek tetap tidak tahu harus melakukan apa. Apakah Derek sedang takut dengan ayah? Yos menyadari ketegangannya. Ekspresi dingin juga sudah mulai menghilang. Derek menggelengkan kepala, lalu menganggukkan kepala lagi. Dengan tersendak berkata, Aku bukan takut dengan ayah. Hanya saja aku tidak akan pergi denganmu. Dia tidak lupa bagaimana ayahnya menyakiti ibunya. Jadi dia pasti akan tetap berada di sisi ibunya. Ayah tidak mengetahui keberadaanmu. Yos juga tahu kalau dia sudah menyakiti anaknya. Tapi kalau dia mengetahui keberadaan anaknya, dia tidak akan melakukan hal yang menyakiti mereka. Derek mengedipkan mata seperti sedang memikirkan maksud dari ucapan ayahnya. Apakah dengan mengetahui keberadaannya, maka tidak akan menyakiti ibu lagi? Tapi, kenapa ibu tidak ingin mengatakannya? Tapi, ibu sudah memiliki paman Hendrik, ucap Derek. Yos diam-diam memberitahukan pada dirinya sendiri. Anak kecil di hadapannya ini adalah putra kandungnya. Jangan karena emosi sesaat dan menyebabkan akhir yang buruk. Apakah Derek tidak menyukai ayah? Derek memiringkan kepala, berpikir dan berkata, bukannya tidak menyukai ayah,
Tapi aku merasa ibu lebih bersedia bersama dengan Paman Hendrik. Tenang saja, tidak ada gunanya ibumu bersedia, ucap Yos dengan tenang. Darlene ingin berhasil menikah dengan Hendrik adalah hal yang tidak mungkin. Tidak hanya Hendrik sekarang yang tidak ada waktu, ditambah dengan tekanan dari keluarga Hi dan ibunya yang mempersulitnya. Hal ini bisa langsung diabaikan saja. Derek melihat tatapan Yos yang terlihat mengendalikan semuanya. Bola mata hitam pun berputar. Jangan-jangan ayah ingin melakukan sesuatu hal yang buruk lagi. Ayah, Paman Hendrik adalah orang yang baik. Yos meliriknya. Dengan tidak membantah, menganggukkan kepala. Dia tahu kalau Hendrik selalu menjaga mereka berdua. Dia sangat jelas mengenai hal ini. Jadi, dia tidak akan bertindak begitu kejam. Dan juga termasuk sedang membantu Darlene balas budi. Apakah kamu masih bersama dengan wanita jahat itu? Derek merasa dia memiliki kewajiban untuk membantu ibunya menanyakan hal ini dengan jelas. Tatapan Yos terlihat tidak senang. Bukan karena Derek mengatakan Jane adalah wanita jahat, melainkan dia merasa seorang anak yang masih berusia tidak sampai 5 tahun sudah mengatakan kata yang begitu buruk. Apakah Derek sudah sekolah? Sudah, tapi sering tidak pergi. Mengatakan tentang sekolah, wajah Derek dengan jelas terlihat kecewa. Dia juga suka bersama dengan teman-teman, tapi keadaan tubuhnya tidak mengizinkan. Dia hanya bisa dengan patuh berada di rumah. Yos tahu ingin membuat Darlene lebih patuh harus dimulai dari Derek. Walaupun dia adalah ayahnya, tapi posisinya di hati Derek masih tidak begitu tinggi. Masih perlu pelan-pelan membina hubungan mereka. Sekarang dia harus duluan menarik Derek ke pihaknya. Setelah kesehatanmu membaik, ayah akan mengantarmu pergi ke sekolah. Kedepannya, kamu bisa bermain bersama teman-temanmu. Kalau begitu, bagaimana dengan ibu? Godaan sekolah sangat mempengaruhi pada Derek, tapi dia tidak tega dengan ibunya. Dalam seketika, dia pun menjadi serba salah. Yos berpura-pura dengan tenang berkata, kalau dia bersedia, kami bisa bersama-sama mengantarmu ke sekolah. Sebaiknya tinggal bersama. Ini aku juga tidak bisa memutuskan. Derek dengan polos berkata. Pendapat ibu sangat keras. Dia tidak berani asal memutuskan. Yos melihat sepasang mata Derek yang sangat mirip dengan Darlene itu. Hatinya pun melembut. Pantas saja, saat pertama kali melihat Derek, dia merasa sangat mirip. Dan beberapa kali juga sangat ingin memperhatikannya. Atau inilah kekuatan dari ikatan darah? Tenang saja, ibumu akan setuju. Kalau Darlene tidak ingin kehilangan anaknya, harus menyetujui permintaannya. Mengatakan Darlene, dan dia pun muncul. Darlene membawa 2 porsi bubur masuk ke dalam. Sama sekali tidak melihat pria di samping yang sedang menatapnya. Dengan tenang berkata, Derek sayang, nanti ibu suapkan bubur padamu ya. Derek melihat di tangan Darlene
ada 2 porsi bubur. Lalu melihat Yos yang tidak berekspresi, dengan serba salah berkata, "Ibu, kamu membeli bubur porsi besar. Aku tidak bisa menghabiskannya." "Benarkah? Kalau begitu sayang sekali ya. Yang tidak bisa kamu habiskan, ibu yang memakannya saja." Darlin lanjut membuka plastik yang ada di tangannya. Derek dengan seenaknya berkata, "Yang sisa dibiarkan begitu saja juga terbuang. Apakah ayah lapar?" Yos melihat wanita yang tidak mengatakan apapun, tersenyum, bagaikan tidak ada apapun yang terjadi. Dia pun berkata, Faktanya, Darlin tahu seberapa besar porsi makan Derek. Bubur porsi besar ini dia pasti tidak akan bisa menghabiskannya. Hanya saja tidak tahu kenapa, di dalam pikirannya tiba-tiba muncul wajah Yos. Jadi dia pun membeli 2 porsi. Uang juga sudah dibayar, tidak mungkin tidak dibawa pulang kan? Jadi Derek mengatakan ingin memberikan 1 porsi lagi untuk Yos. Dia juga tidak mengatakan apapun. Hanya saja diam-diam membawakan 1 porsi bubur ke meja samping sofa, melemparkan 1 kalimat. "Mau makan ya makan, kalau tidak, pergi saja." "Ibu, ayah sepertinya tidak terlalu efisien." Derek dengan suara yang kecil membantu Yos berbicara. Darlin melihat kursi roda yang dia duduki, dengan tidak senang mencibirkan bibir. Benar-benar merepotkan. Walaupun hatinya berpikir seperti itu, tapi Darlin tetap mendorong Yos ke sana. Yos melihat wanita sengaja menunjukkan ekspresi tidak bersedia dengan wajah tenang seperti sama sekali tidak peduli dengan sikapnya dan menikmati pelayanannya. Dia pun berkata, "Dorong aku ke sana." Bibir Darlin tergerak. Bagaimana ini? Dia benar-benar ingin mendorong pria yang tidak tahu malu ini keluar dari jendela. Memikirkan dirinya juga tidak bisa mengangkat kursi roda ini. Ditambah dengan luka Yos juga karena dirinya. Dia hanya bisa menenangkan dirinya sendiri. Sudahlah. Jangan mempermasalahkan hal kecil dengan pasien. Membantunya juga tidak akan kehilangan sepotong daging. Hanya bisa mendengar perintahnya untuk mendorongnya ke sana. Setelah melakukan itu, Darlin tetap tidak mengatakan apapun pada Yos. Dengan wajah cemberut memalingkan tubuh, berjalan kembali ke samping ranjang. Saat menghadapi putranya, dia langsung tersenyum manis. Ekspresinya sangat lembut. Yos yang melihat itu pun kesal. Saat menundukkan kepala, melihat bubur yang masih mengeluarkan asap, dia pun mengangkat kepala melihat Darlin yang begitu berhati-hati. Perbedaan sikap ini benar-benar sangat jauh. "Derek, kemari. Coba dulu panas atau tidak. Kalau panas, katakan pada ibu. Ibu akan meniup lagi untukmu." "Sayang, jangan buru-buru. Masih ada banyak bubur." Tatapan Darlin bersinar kasih sayang seorang ibu. Setiap gerak-geriknya begitu lembut. Setiap 1 suap pasti akan duluan meniup buburnya sampai dingin, lalu mencicipi suhunya. Setelah itu baru menyuapi ke mulut Derek. Melihat Derek sesuap demi sesuap menelan buburnya, Darlin bahkan lebih senang daripada mendapatkan 500 juta. Asalkan Derek bersedia makan, tubuhnya pasti akan pelan-pelan membaik. Darlin menyuapinya 1/3 porsi. Derek sudah kenyang. "Ibu, kamu makan saja. Aku sudah kenyang." "Baik." Derek bisa makan begitu banyak.
Darlene sudah sangat senang. Ada banyak hal yang tidak boleh terlalu buru-buru. Darlene membawa sisa bubur dan berjalan ke meja, bersiap-siap untuk makan. Tatapannya pun tertuju pada pria di hadapannya yang sama sekali tidak menyentuh bubur itu. Sedikit tidak senang dan mengerutkan dahi. Berbaik hati malah tidak dihargai. Dia tidak seharusnya melakukan ini. Yos bahkan tidak berharap pada barang yang dia beli. Mungkin karena melihat tatapan Darlene, pria yang terus menahan rasa kesal juga tidak tahu sedang marah atau karena alasan lain. Yos berkata, "Panas." "Panas? Kenapa? Masih ingin dia yang meniup dan menyuapinya?" Darlene membayangkan pemandangan itu. Dirinya bahkan merinding. Dengan kesal berkata, "Kalau panas, apakah kamu tidak bisa menggunakan sendok untuk mengaduknya dulu? Apakah masih harus menungguku menyuapimu?" Dia melihat Yos tidak berbicara. Sepasang mata gelap terus menatapnya. Langsung berpikir, "Jangan berpikir aku akan melakukan itu. Itu tidak mungkin. Aku membelikan untukmu saja sudah sangat baik." Sesuai dugaan, bubur ini Darlene berikan khusus untuknya, bukanlah yang sisa. Yos yang memikirkan itu, kerutan di dahinya pun semakin menghilang. Tapi tetap saja tidak puas dan berkata, "Apakah kamu tidak melihat aku sedang terluka?" Darlene melihat Yos yang dengan angkuh memerintahnya. Alisnya pun berkedut. Jangan-jangan pria ini menganggap dirinya sebagai bawahan yang asal memerintahnya. Dengan wajah cemberut berkata, "Kamu terluka di bagian kaki dan bukan tangan." Yos dengan percaya diri berkata, "Tetap tidak efisien." "Yos, kamu?" Darlene sedang berpikir bagaimana mengatainya lagi. Sudut mata melihat sepasang mata besar yang jernih sedang menatap mereka. Jadi, dia hanya bisa memendam rasa marahnya. Dia tidak ingin merusak image-nya selama ini di hadapan anaknya. Setelah beberapa detik, Darlene langsung menaruh sendok yang ada di tangannya di meja, mendorong kursi dan berdiri. Dengan wajah marah, berjalan ke hadapan Yos, mengambil sendoknya dan mengaduk bubur. Walaupun wajahnya terlihat buruk, tapi gerakannya sangat tepat. Sama sekali tidak melampiaskan karena marah. Dia juga tidak melihat wajah sempurna Yos yang cukup membuat orang-orang terpana. Hanya saja, dengan jarak begitu dekat, aroma khas pria pun terus tercium. Darlene ingin mengabaikannya juga tidak bisa. Ditambah dengan tatapan yang terus tertuju padanya, bahkan dewa juga akan menggila. Karena derik, Darlene pun menahannya, mengaduk dengan kaku selama beberapa menit, melepaskan sendok dan bangkit. Dengan wajah cemberut dan dingin berkata pada Yos, "Sekarang sudah bisa makan. Kalau kamu mencari masalah lagi, maka kamu bahkan lebih buruk dari seorang anak kecil." Yos mengangkat alis. Kali ini tidak mengatakan apapun lagi, mengambil sendok dan mulai menyantap makanan. Darlene kembali duduk di sofa dan memakan bubur. Hanya saja sudah tidak ada nafsu makan karena marah pada Yos. Yos yang ada di sana sudah melepaskan sendok, seperti tuan besar yang menunggu Darlene membersihkannya. Apa boleh buat, ini adalah ruangan derik. Darlene tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Hanya bisa pasrah dan membereskan alat makannya juga.
Setelah Darlin membuang sampah dan kembali ke ruangan, Yos masih belum ada maksud untuk pergi. Dengan tidak tahan, Darlin bertanya, "Yos, kamu sudah selesai makan bubur, juga sudah melihat Derik. Bukankah kamu sudah seharusnya pergi? Ayo, kita bicara." Yos melihat ke arah Darlin sejenak dan berkata, Darlin sangat ingin dengan tegas memberitahu Yos, menyuruhnya keluar. Dia tidak ingin membicarakan apapun. Setelah dipikir-pikir, dia tidak mungkin bisa melawannya. Sebaiknya lihat dulu apa yang akan rubah ini katakan. "Ibu, aku ingin tidur sebentar." Kebetulan Derik juga sudah lelah. Dia dari sadar bisa bertahan sampai sekarang sudah sangat baik. Kalau tidak melihat Yos, dia mungkin sudah tidur lagi. Darlin berjalan ke samping ranjang dengan lembut mengelus rambutnya dan berkata, Kamu tidur dulu. Ibu hanya di luar saja. Sebentar lagi akan masuk menemanimu." "Baik, Bu." Derik dengan patuh menganggukkan kepala. Tatapannya tanpa sadar menatap ke arah Yos. Apakah setelah ayah pergi tidak akan kembali lagi? Yos seperti membaca pikiran Derik. Dengan lembut berkata, "Tenang saja, ayah ada di samping." "Kamu asal berkata apa? Derik, tidurlah." "Aku dorong dia keluar dulu." Darlin melototi Yos, menyuruhnya untuk tidak asal berkata lagi. Apa artinya di samping? Apakah dia akan datang setiap hari? Yos itu adalah orang yang sibuk. Mana mungkin akan datang setiap hari? Yos tidak membantah. Ruangannya ada di samping. Apakah itu tidak berarti menemaninya di samping? Kalau Darlin mengetahui apa yang dipikirkan Yos, mungkin akan marah sampai muntah darah. Darlin mendorong Yos keluar, sekalian menutup pintu. Juga tidak berani pergi terlalu jauh. Koridor begitu tenang, sama sekali tidak ada orang. Jadi, berbicara di koridor juga sama saja. "Katakanlah, Yos, apa yang kamu inginkan?" "Kamu ingin hak asuh anak, iya kan?" tanya Yos. Darlin meliriknya. "Ya, benar. Asalkan kamu bersedia melepaskannya." Tertegun seperti merasa ada yang salah. Jangan-jangan pria ini menjebaknya lagi. Yos tidak jarang melakukan hal ini. Tapi dia tetap ingin memperjuangkannya. "Jika hak asuh ada berada padaku, aku tidak akan menghalangimu datang melihatnya. Setelah Derik dewasa, kalau dia ingin pergi mencarimu, aku juga tidak akan melarang. Setiap minggu kamu boleh datang melihatnya." Ini adalah konsensi terbesar yang bisa dia berikan. Akhirnya tetap membiarkan dia membawa putranya menikah dengan pria lain. Jangan harap. Walaupun Yos sangat marah, wajahnya tetap terlihat tenang. "Berikan aku waktu 1 tahun. Kalau Derik masih ingin mengikutimu, tidak ada yang bisa aku katakan lagi." "Yos, apa yang sedang kamu katakan? Apa maksudnya waktu 1 tahun?" Tatapan Darlin terlihat berhati-hati. Yos pun berkata, "Aku hanya memerlukan waktu 1 tahun bersama Derik. Biarkan Derik sendiri yang memilih dia ingin ikut dengan siapa." "Tidak mungkin. Kamu jangan berharap." Darlin bahkan tidak berpikir dan langsung menjawab, "Bercanda apaan? Membiarkan Derik meninggalkannya selama 1 tahun? Dia tidak akan bisa menerimanya."
Yos juga tidak buru-buru, dengan suara yang tetap tenang berkata, "Darlin, kenapa? Kamu takut ya? Kamu takut setelah 1 tahun Derek akan memilih untuk mengikutiku?" "Kamu asal berkata, apa yang harus aku takuti? Derek tidak akan memilihmu." Suara Darlin sangat keras, hatinya malah terasa sangat kacau. Terutama saat tatapannya menghadap mata Yos. Dia pun menjadi semakin kacau. Jari Yos mengetuk pegangan kursi roda, tiba-tiba menunjukkan senyuman menggoda. Dengan mempermainkan melihatnya berkata, "Kalau tidak takut, kalau begitu berarti kamu sudah setuju kan?" "Kamu? Sejak kapan dia mengatakan setuju?"